Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa beribadah lagi bersama-sama pada hari ini. Kami juga bersyukur karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Bapak Gembala. Kami berterima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan bimbingan dan menjadi teladan buat kami. Kami selalu berdoa biar damai sejahtera Allah memeliharakan Bapak Gembala. Mempersiapkan hati, kita akan masuk dalam ibadah kita. Ibadah kita ini adalah ibadah bersama-sama terakhir di tahun 2020 ini. Banyak yang sudah kita alami selama tahun 2020 ini. Tapi kita mau tetap bersyukur karena kita tahu banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita.
ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang, karena pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, penyediaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Apapun keadaan kami mau berkata Allah itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan bagi kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Biar Allah disenangkan dengan puji-pujian kami. Dan biar ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya karena ibadah kami ini mengandung janji, baik untuk hidup kami sekarang maupun di masa yang akan datang. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah semuanya atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, berarti itu untuk kebaikan kita. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami imani pujian ini Tuhan. Banyak hal terjadi dalam hidup kami yang kami tidak mengerti. Karena kami sadar kami manusia yang sangat terbatas Tuhan. Karena rancangan-rancangan Allah terlalu besar buat kami untuk kami mengerti semuanya. Tapi kami mau menundukkan hati kami. Kami mau taat pada firman Tuhan. Kami percaya rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Firman Tuhan itu yang memberi kami hikmat. Firman Tuhan itu yang membuat iman kami menjadi kuat. Memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan Allah atas hamba-Mu, hikmat Allah, wibawa ilahi beserta dengan hamba-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah. Kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sudah ketemu semua? Sudah? Oke, kalau sudah ketemu semua mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar penggambaran bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Maka kita bisa belajar dari analogi hidup sebagai sebuah perjalanan ini. Kalau hidup adalah sebuah perjalanan, maka yang pertama ada tujuan atau arah. Hidup yang benar itu mesti punya tujuan, mesti punya arah. Sama seperti ketika Anda tadi mau berangkat ke sini ditanya, Bu mau kemana? Anda jawab dengan tegas, mau ke gereja. Saya khawatir waktu Anda jalan ke sini ditanya, Bu mau kemana? Tahu nih, mau kemana? Itu artinya tidak punya tujuan. Kalau punya tujuan, punya arah, maka Anda akan mengatur perjalanan hidup Anda sesuai dengan arah yang Anda tuju. Kalau hidup itu sebuah perjalanan, maka ada rambu-rambu, ada aturan. Di tengah-tengah banyak orang hidup yang tidak mau menuruti aturan, kita orang percaya jelas bahwa hidup kita itu ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya, ada firman Tuhan. Makanya orang Kristen kalau pengen hidupnya benar baik itu ini, firman Tuhan. Anda nak mau berpegang pada firman Tuhan, jangan harap hidup kita baik. Tahun boleh berganti, dan setiap tahun kita bikin resolusi. Tahun ini, gua mesti turun 15 kilo, cuman di awal doang. Nyatanya malah naik 15 kilo. Kita boleh punya resolusi-resolusi yang hebat, yang luar biasa, tapi kalau kita tidak taat pada rambu-rambu aturan firman Tuhan ini, maka hidupmu akan tidak baik. Hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka tidak selamanya jalan itu mulus. Ya, tidak selamanya. Perjalanan itu mulus. Ada kalanya ada jalan yang naik, ada jalan yang turun, ada jalan yang bergelombang. Inilah perjalanan hidup. Apa yang disampaikan oleh Tanti, bagaimana tahun 2019 itu adalah masa-masa yang berat. Kita mungkin yang tidak mengalami mungkin tidak bisa merasakan betapa sulitnya keadaan yang dialami oleh Tanti. Tetapi kalau kita mau berempati, saudaraku sekalian, maka Anda akan bisa merasakan betapa beratnya itu. Ternyata hidup bukan hanya bicara tentang senyum, tetapi hidup juga bicara tentang air mata. Apa yang dialami oleh Weni tadi, ada kisah yang di-skip oleh Weni, dan memang kita tidak perlu bicarakan itu, karena itu adalah di masa
zaman jahiliyah. Maksudnya masa sebelum dia kenal Tuhan Yesus Kristus. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok bisa diberkati? Karena itu terjadi di luar sebelum kenal Tuhan Yesus Kristus. Begitu dia terima Tuhan Yesus Kristus, dibaptiskan, Weni adalah manusia yang baru. Karena itu saya berani mempertanggungjawabkan. Dan saya sudah konsultasi dengan ketua sinode dan para tua-tua. Dia dilahirkan baru, dia terima Tuhan sungguh-sungguh, dan akhirnya dia menemukan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Hidup tidak selamanya mulus perjalanan. Apa yang disaksikan oleh Bapak Tulus tadi, saudara yang belum kenal Pak Tulus, mungkin Anda lebih mengenal Ibu Herlin Pirena. Itu adalah adik beliau. Ya, tahu kan Herlin Pirena? Tahu kan? Tahu, Stefanus? Tahu kan? Yakin? Kalau Pak Tulus nggak tahu? Kebangetan kamu. Orang kakaknya kok udah tahu. Udah tak kenalin loh, Mbak, sudah tahu. Ya, apa yang dialami oleh beliau, saudaraku sekalian, bukan hal yang gampang. Saya ingat betul waktu beliau dalam keadaan tidak sadar. Waktu saya bersama dengan Ibu Ana mendoakan, ada satu pesan yang Tuhan sampaikan. Saya hanya mengatakan, Pak Tulus akan menerima mukjizat untuk beliau bersaksi kepada banyak orang. Dan ketika saya mendengar kesaksian beliau pertama kali di Cilacap waktu kita mission trip bersama-sama, saya berkata pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan genapi. Saya mendengar sendiri kesaksian beliau. Ya, sebetulnya kesaksian beliau panjang, saudara. Tapi karena di tempat ini dibatasi 20 menit, ya jadinya seperti itu. Sebetulnya kalau mau diperpanjang, Ibu Yati yang akan lebih bisa menceritakan lebih luar biasa lagi. Ya, keadaan yang sangat-sangat mengerikan, tapi toh bisa dilewati. Hidup adalah seperti perjalanan, tidak selamanya mulus. Hidup adalah sebuah perjalanan, maka ada yang namanya jejak-jejak hidup. Sadarkah kita bahwa hidup kita itu meninggalkan jejak yang bisa dibaca orang, yang bisa ditiru oleh orang, yang bisa dinilai oleh orang, dan bahkan bisa diteladani oleh orang, atau bisa dikenang oleh orang. Setiap kita meninggalkan jejak, saudaraku sekalian, baik atau buruk, kita sedang meninggalkan jejak. Kita sedang meninggalkan warisan dari hidup kita. Karena itu, ketika kita memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, maka kita akan begitu hati-hati dengan hidup kita. Akan begitu hati-hati dengan hidup kita. Mari kita lihat bersama apa yang Rasul Paulus ajarkan di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayat 25. Rasul Petrus mengatakan demikian, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ada dua time signal di sana. Kata dahulu dan sekarang. Ya. Dahulu dan sekarang. Saudara, setiap kita mengakhiri tahun, kita berbicara tentang dua tanda waktu ini. Dahulu dan sekarang. Ini adalah tanda waktu yang selalu menandai ketika kita akan mengakhiri tahun. Nah, momentum akhir tahun kita selalu menengok hal-hal seperti ini. Kita melihat hal-hal yang dahulu, kita melihat hal-hal sekarang, dan kita akan menyongsong hal yang akan datang. Nah, ketika kita melihat dua tanda waktu itu, maka kita akan bisa belajar bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa 2019 yang sudah kita lewati adalah hal yang tidak harus kita ingat. Ada hal-hal yang harus dilupakan. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 18, di sana dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yesaya menyampaikan ini, Allah menyampaikan ini melalui Yesaya untuk orang Israel yang pada waktu itu mereka sudah
dibawa kembali dari masa pembuangan, masa-masa kesakitan, masa-masa kesulitan. Tuhan berkata demikian, kamu tidak usah ingat hal-hal yang menyakitkan. Kamu tidak usah ingat hal-hal yang melukai hidupmu. Kamu tidak usah ingat kebodohan-kebodohanmu. Saudaraku sekalian, dalam hidup kita ini ada hal-hal yang tidak perlu kita ingat atau dilupakan. Ada hal-hal yang harus kita lupakan. Apa itu? Hal-hal yang menyakitkan. Tidak usah terlalu diingat-ingat terus. Sering kali saya bertemu dengan orang dan selalu dia bercerita, aduh dulu dia sakitin hati saya. Oh, selalu cerita luka-luka. Setiap kali dia cerita tentang luka, maka luka itu robek kembali. Maka dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Tuhan berkata, tidak usah diingat-ingat ya model-model begitu. Ya, tidak usah diingat-ingat. Dulu saya gagal dalam cinta, tidak usah diingat-ingat. Seandainya pun diingat pun tidak usah. Tidak lagi menimbulkan luka di hati. Ya. Saya bisa saja bercerita bahwa saya pernah mengalami kegagalan gini, tapi begitu ingat gitu sudah tidak ada lagi sakit. Ada hal-hal yang tidak perlu diingat-ingat lagi, tetapi ada juga hal-hal yang harus selalu diingat. Apa yang harus selalu diingat? Kebaikan Tuhan. Tadi Pak Tulus mengatakan itu adalah kemurahan Tuhan yang besar. Jadi setiap cerita mujizat itu harusnya membawa kita melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa yang sulit? Supaya kita belajar lihat kebaikan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak pernah yang namanya set ending, itu tidak pernah, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka seperti Pak Tulus tadi katakan, akhirnya adalah happy ending. Nah, yang harus kita ingat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan. Itu yang harus diingat. Tidak boleh kita lupakan. Saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang waktu, maka kita selalu melihat dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu adalah pengalaman, sekarang adalah kenyataan, yang akan datang adalah harapan. Pengalaman, kenyataan, harapan. Dan yang menarik adalah kalau kita menyadari bahwa ketika Musa bertanya kepada Allah, siapa namamu? Maka Allah berkata apa? Ehyeh, Esyer, apa artinya Ehyeh, Esyer, Ehyeh? Ehyeh, Esyer, Ehyeh itu artinya adalah aku adalah Allah yang bekerja di masa lalu. Aku adalah Allah yang bekerja di masa sekarang. Dan aku adalah Allah yang bekerja di masa yang akan datang. Kalau begitu, Allah itu adalah Allah yang bekerja di segala waktu. Kalau kita sadar Allah bekerja di masa lalu kita, maka seburuk apapun masa lalu kita, di sana ada Tuhan yang bekerja. Anda bisa ada sampai saat ini seperti ini adalah produk masa lalu kita. Dan Tuhan yang bekerja di masa lalu adalah Tuhan yang bekerja di masa sekarang ini. Sehingga kita boleh mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih tetap tolong saya. Dan kalau kita percaya bahwa Allah bekerja di masa lalu dan masa sekarang, Dia juga adalah Allah yang bekerja di masa yang akan datang. Maka Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Orang berkata, banyak orang berkata, keadaan tahun-tahun yang akan datang tidak akan mudah. Banyak bencana terjadi, kesulitan terjadi, tetapi Anda tidak perlu takut. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan Tuhan atas tahun yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian, 1 Petrus 2 ayat 25 di sana dikatakan demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Perkataan Rasul Petrus ini menarik sekali ketika dia mengatakan bahwa kadang kita ini bukan hanya jemaat di sana, tetapi dalam hidup kita, kadang kita ini juga sesat. Apa sih artinya sesat ini? Dalam bahasa aslinya, sesat itu artinya melenceng dari kebenaran.
melenceng dari kebenaran. Kadang-kadang dalam hidup kita, saudaraku sekalian, coba kita ingat-ingat, mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang sudah melenceng dari kebenaran, menjauh dari kebenaran. Kita melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi kita yang ngerti. Mungkin dalam rumah tangga kita ada perkara-perkara yang tidak benar yang terjadi di tahun 2019. Nah, ketidakbenaran atau melenceng dari kebenaran, kesalahan, inilah yang Rasul Petrus katakan, kamu sudah sesat seperti domba. Kalau kita mau jujur, bagaimana pelayanan kita, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan, bagaimana kita menghidupi rumah tangga kita, maka sebetulnya kita bisa mengatakan, Tuhan, aku sesat. Ada hal-hal yang tidak benar yang aku lakukan di tengah-tengah rumah tanggaku, di tengah-tengah pelayananku, di tengah-tengah pengiringanku kepada Tuhan. Aku seperti domba yang sesat. Mengapa Rasul Petrus mengatakan, menggambarkan bahwa kesesatan itu seperti domba? Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab ada penggambaran yang sangat baik bahwa orang percaya itu digambarkan seperti seekor domba. Penggambaran orang percaya sebagai domba ini bisa positif, tapi juga bisa negatif. Ya. Kenapa orang percaya disebut seperti domba? Yang pertama, domba itu punya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap gembalanya. Jadi ketika Allah berkata, kamu seperti domba, maka arti Tuhan berkata, hidupmu itu harus bergantung kepada Tuhan. Jadi esensi hidup orang percaya itu adalah bicara tentang ketergantungan. Begitu Anda menghilangkan ketergantungan kepada Tuhan, maka habislah hidup kita. Orang yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, orang yang sombong dan tidak menyadari bahwa dia butuh Tuhan, maka orang yang semacam ini sedang hancur hidup. Esensi domba adalah kebergantungan kepada Tuhan. Yang kedua, domba itu sangat lemah, sangat lemah. Dia tidak punya perlindungan. Ya, kalau binatang-binatang lain ada yang punya taring, ada yang punya tanduk, ada yang punya cara berkamuflase untuk melindungi diri, domba tidak. Domba itu mudah tersesat. Kenapa domba mudah tersesat? Karena domba itu, dia pandangannya, dia hanya bisa memandang dengan jarak 3 meter. Lebih dari 3 meter dia nggak bisa jelas melihat. Ya. Berbeda dengan bona. Bona itu dari jarak jauh itu udah jelas sekali. Apalagi kalau yang datang itu siapa? Siapa Andre? Yang pemimpin pujian di tempat siapa? Siapa namanya? Ya? Lira. Serin ya? Serin Lira namanya. Serin dan Lira tinggal pilih gitu kan. Itu dia peka sekali itu dia. Jadi dari jauh aja udah jelas. Tapi domba tidak, hanya 3 meter. Itu sebabnya kenapa domba itu harus mengikuti gembalanya. Ya, harus berjalan di belakang gembalanya. Karena dia nggak ngerti apa yang terjadi di depan, tuh nggak ngerti. Dia hanya lihat 3 meter saja. Saya dan saudara kita ini, saudaraku sekalian, kita ini nggak bisa melihat jauh ke depan. Anda dan saya tidak ngerti 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita tidak tahu. Itu sebabnya kita hari ini harus memandang terus kepada Tuhan, supaya aman perjalanan kita. Ya, domba mudah tersesat. Tapi yang keempat, domba itu juga mudah mengikuti contoh. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak tahu ya, mudah mengikuti contoh. Jadi misalkan begini, Kevin, kamu seandainya domba, sini. Nah, mari kita tes apakah dia cocok jadi domba atau tidak. Coba mengembik dulu.
Masa domba enggak ngembek? Ini coba. Mbak. Ini dombanya elit, mbek. Oke. Jadi saya gembala, kamu domba. Saya jalan, kamu jalan ya. Oke, ini domba yang baik. Nah, tiba-tiba di depan sini ada rintangan. Ada rintangan. Nah, saya belum bisa menyingkirkan rintangan ini, padahal saya mau bawa domba saya ke seberang sana. Bagaimana caranya? Harus melompat. Tapi kamu tidak bisa melompat. Domba itu tidak bisa melakukan hal itu, maka harus diberi contoh. Tapi kan tidak elok kalau saya kasih contoh. Maka yang harus memberi contoh adalah yang hampir sama seperti dia, yaitu kambing. Sini kambing. Jenggotnya udah dikerok. Maka ini ada rintangan. Jadi kambingnya lompat. Lompat. Iya. Lompatnya feminin sekali. Begitu dia lihat kambing itu melompat, maka domba akan mengikuti. Ayo sih, ya lompat. Oke, udah lompat. Nah, yang menarik adalah begini. Di belakang kan masih ada domba. Satu saat saya bisa menyingkirkan rintangan ini. Udah kembali. Saya bisa menyingkirkan rintangan ini. Anehnya, domba-domba yang di belakang, sekalipun tidak ada rintangan, mereka tetap melompat. Mereka tetap melompat. Kenapa? Mereka mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di depan. Tuhan berkata, kamu adalah domba. Tuhan ngerti. Kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya gampang diajar untuk mencontoh. Karena itu adalah tugas kita. Kalau Anda adalah orang tua, Anda memberikan teladan yang baik. Kalau saya seorang pemimpin, saya harus memberikan teladan yang baik. Supaya apa? Supaya domba-dombanya mengikuti contoh yang baik. Yang kelima, domba itu hewan pemalu. Tidak pede, gugup, sering ketakutan kalau menghadapi predator seperti anjing liar. Makanya begitu ada musuh, Tuhan berkata, kamu itu seperti domba, gampang takut. Karena itu kamu perlu aku, kata Tuhan. Tetapi domba itu juga memiliki pendengaran yang sangat baik. Nah, ini modal yang luar biasa, pendengaran. Ketika Tuhan berkata, kamu seperti domba, maka Tuhan yang berkata, kamu harus gunakan pendengaranmu. Kalau pandanganmu terbatas, maka gunakan pendengaranmu. Maka Yesus berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak ngerti apa yang terjadi di depan kita, maka gunakan pendengaran kita untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Saya dikatakan pada seluruh jemaat, saya melayani dari tahun 90. Berarti sudah berapa tahun? 29 tahun. 29 tahun saya melayani. Dalam pelayanan saya itu sudah memperhatikan banyak hal. Orang-orang yang tidak dengar-dengaran. Ini dengarkan baik-baik, saudara. Orang yang tidak dengar-dengaran, saya perhatikan hidup mereka pasti berantakan. Sebaliknya, mereka yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan, firman Tuhan, nasihat, maka hasilnya hidup mereka baik. Ketika Tuhan mengatakan kamu seperti domba, itu artinya Tuhan sudah berkata, gunakan telingamu untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dengar-dengaran dengan nasihat. Supaya apa? Hidupmu baik. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagian yang ketiga,
Firman Tuhan berkata, dulu kamu sesat, sekarang kamu harus kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Hal yang ketiga, perhatikan kata kembali. Kalau mungkin kita sesat seperti domba, maka Tuhan berkata, inilah waktunya kamu kembali. Kata kembali, epistrepo. Kata epistrepo ini punya 3 arti. Yang pertama adalah to worship. Kalau dulu kamu sesat seperti domba, sekarang kamu harus kembali. Kamu harus menyembah Allah. Yang kedua, kata epistrepo itu artinya engkau harus taat kepada Allah. Dan yang ketiga, engkau harus mengasihi Allah. Saudara-saudaraku sekalian, 3 hal inilah, ini tangkap baik-baik. 3 hal inilah yang menjadi modal kita. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah terlalu muluk-muluk Anda bikin resolusi, bikin komitmen macam-macam. Lakukan ini. Tuhan berkata, kembalilah kepada pemelihara jiwa. Kembalilah. Kata kembali ini artinya, ayo kita menyembah Tuhan. Ayo kita taat kepada Tuhan. Dan ayo kita lebih mengasihi Tuhan. Maka jaminan Tuhan adalah hidupmu akan aman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menjamah kami semua. Kuasa Tuhan menenteramkan kami semua. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan bagi kami semua. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan pecundang, tetapi kami lebih daripada pemenang karena Yesus yang ada di pihak kami. Kami tidak harus kalah dengan persoalan kami. Kami tidak harus menyerah dengan bujuk rayu iblis. Tetapi kami terus memandang kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Berkat Tuhan mengalir bagi kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, mereka dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan dengan kuasa yang hebat dan luar biasa. Dan sekarang Tuhan Yesus Kristus berkati umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Setelah engkau beribadah pada pagi hari ini, engkau kembali ke tengah-tengah keluargamu. Engkau menghidupi firman bersama dengan keluargamu. Dan engkau menikmati segala pemberian-pemberian yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kuasanya yang hebat. Engkau menikmati kemenangan dari Tuhan. Dan hidupmu dipenuhkan oleh Tuhan. Sehingga engkau berbahagia dan puas di dalam Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah penyertaan, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Memimpin hidup kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, Amin.
percaya kita semua diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.